Zaman sekarang, tadi kan nilai itu penting buat studi, bisa berstrategi. Oke, zaman sekarang bisa tuh tinggal foto, jepret, ada aplikasinya ya. Foto jepret, jawabannya muncul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini bisa memulai pembelajaran PKWU dengan Google Meeting. Mohon maaf nggak Butika share tadi malam, karena tadi malam Butika nemenin anak-anaknya Butika tidur terus kebablas sampai pagi. Nggak sempet lagi bikin room. Terus tadi pagi ada koordinasi bentar sama teman, jadi juga nggak bisa langsung buat room. Akhirnya kalian Butika ambil haknya berapa tadi, 30-an 20 menitan ya baru bisa bikin meeting. Nah, di awal semester ini kita nggak akan langsung bahas materi, tetapi ada sedikit sharing yang mau Butika sampaikan ke kamu yang kemarin mungkin udah kamu dengar kali ya dari teman-teman kelas lain, atau mungkin sekarang susah ya. Kalau dulu itu bisa nanya pelajaran ke teman, tinggal pindah ke ruang sebelah terus tanya ke pelajaran kemarin apa. Kalau sekarang chat aja kalau inget ngechat sama temennya, kadang-kadang udah sibuk sama dunianya sendiri. Oke lah, hari ini yang jelas pagi ini yuk kita sama-sama sharing asik aja, ngobrol-ngobrol tentang beberapa hal yang mungkin penting sekali kamu pahami, penting sekali untuk kamu serap, kamu renungi demi studi kamu ke depan. Nah, Butika mau share screen dulu. Sekarang kita share screen. Dicoba dulu, udah kelihatan atau belum? Halo semuanya, sekarang udah kelihatan belum mukanya Butika? Ya udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Oh, sudah. Butika naik lumayan banyak nih, agak lebih cabi. Tapi alhamdulillah tetap berusaha bahagia, apapun kondisinya. Nah, sekarang Butika coba share satu lagi. Nah, ini pengantar. Udah kelihatan juga ya. Nanti kalau keputus sinyalnya, mungkin ada yang nggak kelihatan, tolong sampaikan. Nih, Butika udah buka ini, ternyata ada yang baru masuk. Jadinya harus Butika admit dulu. Nala nih baru masuk. Oke. Kita mulai, bismillah. Nah, ini pengantar PKWU, pengantar belajar asik bareng Mustika. Yang pertama, selamat atas prestasi yang sudah kamu raih di semester 1. Ini adalah semester 1, tapi kalau buat kalian berarti bukan semester 1 sesungguhnya ya. Dengan sistem SKS berarti kalian adalah semester 3. Jadi Butika ulang ini, selamat atas prestasi yang sudah kamu raih di semester 3 kemarin. Kamu menjalani 6 bulan pandemi, belajar dari rumah, dan akhirnya kamu menuntaskan atau menyelesaikannya. Semoga sih sama seperti di PKWU, di mapel lain pun kamu nggak ada kendala ya, karena Butika lihat MIPA 5 termasuk yang semua personilnya lengkap. Ketika mengerjakan tugas pun semuanya bisa menuntaskan, nggak ada yang kemudian harus Butika tagih sampai akhir. Alhamdulillah. Semoga nanti di semester depan, semester ini yang kita nggak tahu mungkin akan tetap pandemi seperti ini juga, kamu tetap bisa mempertahankan performamu yang bagus itu, sehingga ke depan akan bermanfaat sekali bagi kamu dan studi kamu. Oke. Nah, pagi ini Butika mau sharing tentang dua hal. Yang pertama adalah tentang nilai. Nah, untuk dua pertanyaan pertama cukup dijawab di dalam hati. Yang pertama adalah tentang bagaimana hasil belajar semester 1-nya. Coba tanyanya itu nggak cuma kamu jawab sepintas, tapi coba rasakan dengan hati, jawablah dengan hati kamu. Gimana nih hasil belajar semester 1-nya? Udah puas belum sama hasil belajar di semester 1-nya? Sambil Butika tutup nih karena ada yang baru gabung, si Afra. Udah puas belum sama hasil semester 1 kemarin? Nah, apa menurut kamu nilai yang kamu dapatkan di semester 1 itu pantas kamu dapatkan? Kemarin kan kamu selama 3 hari itu udah buka laporan hasil belajar, kemudian kamu lihat di situ ada angka yang kemudian mewakili
nilai kamu selama 6 bulan ini di semua mapel. Nah, Butika tanya, apakah nilai itu sudah pantas kamu dapatkan? Coba ditanyakan ke dalam dirimu baik-baik, sejenak, diingat lagi nilai-nilai yang kemarin kelihatan. Terus Butika minta nanti ada 2 anak yang menyampaikan pendapatnya. Ini ada teman kamu yang baru gabung lagi. Yuk, siapa yang mau mencoba menjawab? Tadi Butika ulang sekali lagi ya, Devita baru masuk soalnya. Gimana nilai semester 1-nya? Setiap orang pasti punya nilai dengan variasi yang berbeda-beda. Ada yang mungkin ekseknya tinggi, ada yang mungkin di bahasanya yang tinggi, ada yang mungkin di hafalannya yang tinggi. Apalagi kemarin kondisinya pandemi. Sudah puas belum sama nilainya? Dan untuk yang pertanyaan yang ketiga, pantas nggak sih kamu dapat nilai itu? Coba Butika mau tanya sama kalian, silakan 2 orang mewakili. Kalau nggak ada yang mengajukan diri, nanti Butika yang tunjuk berarti. Halo, yuk biar kita nggak kehabisan kuota. Kamu ding, Butika soalnya pakai wifi sekolah. Ada yang mau jawab atau Butika yang tunjuk? Nih Butika hitung 3 nih, 1, 2, 3. Oke, Butika yang tunjuk. Orang pertama yang gabung di Google Meeting ini silahkan berikan pendapat kamu, apakah nilai yang kamu dapatkan kemarin pantas kamu dapatkan. Yuk, tadi orang pertama yang gabung, the first person yang paling rajin tadi pagi. Dibuka mic-nya. Hilang dia ya, jangan-jangan. Yudis. Halo. Iya. Dia tadi pagi paling gak asik loh Yudis, loh teman-temannya belum masuk, dia 10 menit sebelum teman-temannya masuk udah masuk duluan. Gimana Dis? Udah lihat hasil LHB-nya kan ya kemarin ya? Ada angka-angkanya tuh kan? Udah. Iya, menurut Yudis, nilainya pantas nggak buat Yudis dapetin? Pantas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alasannya apa Dis kalau menurut kamu nilai kamu pantas Dis? Nggak cuma PKWU ya, semua mapel ya? Ya. Apa ya? Yang di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi? Melebihi ekspektasi. Oh, melebihi ekspektasi. Berarti bayanganmu dapatnya 8, munculnya 9 gitu kali ya? Iya. Itu berarti diterima dengan rasa syukur atau diterima dengan tanda tanya tuh? Kenapa? Diterimanya dengan rasa syukur atau masih ada tanda tanya lagi, kepingin ada konfirmasi? Ya syukur Bu. Syukur aja. Soalnya kan gini nih, kalau orang belajar dapat kembaliannya lebih gitu ya. Ada 2 tipe orang. Ada orang yang kemudian kelebihan itu dikembalikan, ada orang yang alhamdulillah ini rezeki gitu ya. Kayaknya kalau buat nilai nggak berlaku kali ya. Alhamdulillah kalau kamu udah merasa itu pantas untuk kamu. Nah, ini coba, terima kasih ya Yudis atas pendapatnya. Ini coba semuanya coba tanyakan ke dalam dirinya kamu kan. Tadi kata Yudis tuh melebihi ekspektasi. Melebihi ekspektasi. Ketika ada rasa sadar, muncul kata-kata melebihi ekspektasi, maka disitulah sebetulnya ada sesuatu yang muncul di hati kamu tentang status atau rasa di bagian nilai itu sendiri. Ini yang kemudian akan kita bahas lebih lanjut. Selamat datang yang baru gabung ya. Nah, di sini nih. Ini penting, kenapa penting? Karena Butika ingin kamu nggak kehilangan kepemahaman ini, sehingga kamu menjalani hidup kamu kurang memaknainya gitu. Nah, next ya. Hubungannya masih sama nilai nih. Apa pendapatmu tentang nilai? Tadi kan kalau yang hubungannya sama prestasi kemarin dan konteks nilainya udah nih. Sekarang lebih dalam ke nilainya. Apa pendapatmu tentang nilai? Seberapa penting nilai bagi kamu? Terus seberapa penting sih nilai bagi studi kamu gitu? Nanti Butika mau tunjuk lagi 1 orang perempuan yang terakhir masuk tadi untuk menjawab pertanyaannya. Bentar, ini ya pertanyaannya tadi. Kita skip dulu. Nah ini tadi yang terakhir masuk siapa ya? Butika nggak lihat, Butika add aja. Ada yang lihat nggak tadi yang terakhir masuk siapa? Kayaknya dia yang di bawah sendiri atau enggak? Oh bukan ya. Butika tadi kerasanya setelah itu adalah Reva. Yo Revalina Anggraeni. Open mic-nya sayang. Halo, Reva. Kamu masih di situ kan? Fa, open mic-nya, Fa.
Nah nih, si Reva lagi bikin apa nih? Bikin mie buat sarapan. Oh, Dalam nggak ada. Bu. Alhamdulillah. Fa, gimana Fa pendapat kamu tentang nilai dan seberapa penting nilai Bentar, bagi Bu. kamu? Yuk Fa, coba biar teman-teman mendengar pendapat dari kamu tentang apa itu nilai bagi kamu dan seberapa penting nilai itu bagi kamu. Ibu masih menunggu jawaban kamu. Teman-teman juga. Penting nggak Fa nilai bagi kamu? Halo, Reva. Ini Reva udah nyalain mic-nya, tapi Butika nggak bisa dengar suaranya nih. Ada. Gimana, Fa? Penting nggak nilai, Fa? Penting, Bu. Oh, penting. Seberapa penting, Pak, nilai bagi kamu? Penting, Bu. Ya, seberapa penting? Menurut saya nilai itu sangat penting buat masa depan, terutama buat kuliah nanti. Oke, bagi Reva nilai itu penting, terutama buat kuliah nanti ya. Oke, Butika terima. I see. Ada lagi yang lain tentang arti nilai bagi kamu? Arti angka-angka yang kemarin kamu lihat di LHB bagi kamu? Selain itu, ada nggak? Oh, mungkin kalau di Reva berarti prioritasnya Reva tentang nilai adalah hubungannya dengan perkuliahan. Gimana yang lain, ada nggak yang punya jawaban lain tentang bagaimana kamu menganggap angka-angka yang ada di laporan hasil belajar kemarin? Wah, diam semuanya. Kayaknya sahdu ngeliatin Butika. Ini udah kangen sama Butika kan? Ya Allah, Butika juga kangen sama kalian loh. Kangen kelas Butika tuh. Baiklah, memang kebanyakan orang kemudian menganggap nilai itu sebagai salah satu alasan untuk mencapai masa depan. Ini mungkin digarisbawahi adalah bagi mereka yang kemudian ingin melanjutkan studi ya. Sekaligus Butika akan jawab di pertanyaan ketiga tadi, seberapa penting nilai bagi studi kamu yang lebih lanjut. Karena kemarin sih alhamdulillah kelas kamu tidak bermasalah dan ya. Memang kalau PJJ itu banyak sekali variasinya, banyak sekali kendalanya, banyak sekali situasi yang harus dihadapi yang nggak bisa kita prediksi. Antara satu orang dengan yang orang lainnya berbeda. Oke, kita ambil rata semuanya adalah orang-orang yang menjalani PJJ begitulah. Untuk yang anak sekolahan. Dan angka-angka yang kemarin kalian dapatkan, alhamdulillah untuk di PKWU, tugas pun kalian mengerjakan dengan baik, kemudian kelas pun kalian mengikuti dengan baik, sehingga tidak ada masalah. Tetapi Butika khawatir ada 1-2 yang kemudian karena lelah dengan daring ini, karena lelah dengan PJJ ini, kemudian pasang kendor, kemudian ngerasa udahlah nilai doang gitu, nilai apa sih gitu ya. Padahal ini yang mau Butika sampaikan ini, semoga bisa memotivasi kamu ya, supaya nanti di semester 2 kamu punya power, punya semangat untuk bisa meningkatkan nilai kamu menjadi lebih baik lagi dari semester ini. Kenapa? Karena seperti ini. Nilai kalau di sistem SKS itu adalah salah satu cara di mana kemudian kita mengukur ketuntasan belajar kamu, di mana bagi mereka yang sudah mencapai kompetensinya minimal akan mendapatkan C untuk dinilai di predikatnya. Dan kalau misalnya ada yang D atau bahkan ada yang kosong, itu berarti dia dinyatakan tidak menyelesaikan atau tidak menuntaskan kompetensinya. Ketika hal itu terjadi, maka secara sistem anak tersebut yang memiliki nilai D atau memiliki nilai kosong tidak memenuhi syarat untuk masuk ke semester berikutnya. Butika ulang sekali lagi nih, mungkin ada yang miss atau ada yang bingung, maksudnya Butika apaan sih bahas ini. Jadi intinya gini, alhamdulillah sih nggak terjadi di kelas kamu ya, alhamdulillah. Kasih applause buat MIPA 5 yang anaknya rajin-rajin. Kalau di kondisi yang nyata itu ada beberapa yang karena lelah mungkin dengan PJJ kemudian mengabaikan tugas, mengabaikan udahlah nggak ikut nggak apa-apa begitu. Padahal ketika kamu tidak memenuhi satu kompetensi saja tidak terpenuhi dan muncul ada D atau ada kosong di laporan hasil belajar kamu, maka kamu secara sistem tidak memenuhi syarat untuk masuk ke semester berikutnya. Dan itu berarti
terhambat studinya karena ketika hal seperti itu terjadi kamu harus mengulang di semester yang kamu tidak selesaikan itu dulu, baru nanti kalau sudah tuntas bisa masuk di semester ke berikutnya, semester lebih lanjut. Misalnya 3, ya berarti 3-nya harus diulang dulu baru nanti masuk di semester 4. Alhamdulillah di tempat kamu gak ada, sip lah, keren, MIPA 5. Sedangkan untuk yang tadi hubungannya sama perkuliahan, betul banget, memang masih saat ini itu ada yang namanya SBMPTN kalau nggak salah, itu grafik naik di LHB kamu tetap akan jadi salah satu pertimbangan dari universitas untuk menerima kamu. Jadi harapannya Butika, walaupun itu adalah angka-angka yang mungkin bukan segalanya ya, nilai itu bukan segalanya, tetapi bagi studi kamu itu cukup penting untuk diperhatikan. Kalau kamu ada yang sudah target untuk mau masuk fakultas mana, jurusan mana, universitas mana, kamu harus mulai harusnya sih dari kelas 1, dari semester 1, ini udah semester 3, udah masuk semester 4, kamu tinggal punya 2 kesempatan lagi, semester 4 sama semester 5, jangan sampai kemudian grafik yang kamu sudah bangun naik, turun di semester 4 dan 5, hanya karena kamu tidak bisa mempertahankan semangat kamu, walaupun kamu harus menghadapinya dalam PJJ ini. Mungkin kamu menemui banyak kesulitan karena banyak kendala di dunia maya atau di perjaringanan yang membuat kamu menjadi capek banget deh belajar online kayak gini. Oke lah, tapi kamu kan sadar bahwa kamu itu manusia, dimana manusia itu sama Tuhan diberi kemampuan adaptasi yang luar biasa. Kamu dikasih modal untuk bisa nemuin cara berstrategi supaya kendala-kendala itu terlampaui. Nah, hubungannya sama strategi ada satu lagi yang penting nih. Apa yang penting? Kita balik lagi ke PPT tadi. Apa yang penting? Balik lagi ke PPT-nya. Nah, ini. Tadi kan ya, waduh, ketika mau buka ini ternyata ada lagi yang baru masuk nih. Afif. Balik lagi ke PPT ya. Tadi udah Butika bilang, karena nilai itu penting untuk studi kamu yang lebih lanjut, kemudian kamu yang berkendala, yang dapat masalah, yang dapat kesusahan, terus berstrategi. Dengan ini kemudian Butika angkatlah satu tema lagi, yaitu tentang belajar. Jadi hari ini tuh sebetulnya kita bahas tentang dua poin. Yang pertama nilai, yang kedua adalah belajar. Oke, please semuanya duduklah dengan nyaman. Butika hari ini menikmati banget ini duduk di pinggir lapangan upacara yang biasanya kalau awal tahun ajaran baru tuh penuh dengan siswa berdumpel-dumpelan, riuh, berisik, nyeritain liburannya ke temennya, meskipun panasnya lumayan menyengat gak kerasa. Nanti kerasanya kalau pas pembina upacaranya lagi apa sih namanya ya, kalau apa ya namanya Bu Andri, kalau pembina upacara itu kayak sambutan, apa sih namanya, amanat ya. Nah, kalau pas amanat barulah kalian kerasa panasnya matahari karena kalian disuruh diem. Coba kalau pas awal-awal lagi nunggu itu nggak kerasa, semuanya rame, riuh. Kangen banget Butika, masya Allah. Di sini yang ada cuma burung-burung yang lagi terbang-terbang bebas. Rumput sih udah dipotongin. Kelas juga tebel debunya sih di dalam, kalau di luar mah bersih. Coba tarik nafas yang dalam, nyamankan diri kamu, dan renungi apa yang Butika tanyakan. Apa sih alasan kamu belajar? Apa sih yang membuat kamu bertahan harus belajar dari jam 7 sampai setengah 4? Dari Senin sampai dengan Jumat. Bahkan Sabtu sama Minggu masih harus tugas. Atau mungkin ada yang sudah lelah dan sehingga membuat, udahlah aku main game online aja. Atau malah ada yang udah kebablasan, kecanduan game online, atau lebih enak stalking TikTok sekarang. TikTok itu emang benar-benar bikin candu. Butika lagi coba udah 3 minggu ini nggak ngebuka TikTok, karena biasanya kalau buka TikTok nggak cukup 1 menit 2 menit, pasti minimal setengah jam. Oke, balik lagi ke fokusnya. Tarik nafas dalam, tanyakan sama hati kamu, apa alasan kamu belajar? Untuk siapa sih kamu belajar? Dan apa sih tujuan yang kamu inginkan? Tujuan akhir yang kamu inginkan dari belajar ini? Apa tujuan akhir yang kamu inginkan dari belajar? Coba kita balik lagi ke sini.
Apa tujuan kamu belajar, Hanun? Dibuka mic-nya. Hanun. Ini jangan-jangan pada syahdu dengerin suaranya Butika pagi-pagi kayak penyiar radio, jadi agak-agak terbawa ke deltanya, ngantuk lagi deh. Halo Hanun. Hanun, open mic-nya dong. Waduh, koneksinya terputus. Bu. Bentar, soalnya di sini jaringannya Butika keputus nih, baru putar-putar lagi. Iya, dan tiba-tiba Butika terlempar Halo. keluar. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Butika terlempar keluar di saat seru-serunya. Oke, Selesai. itulah yang namanya dramanya PJJ, nggak apa-apa. Hanun, tadi mana nih? Hanun masih ada nggak ya? Atau udah live nih? Ini Butika jadi pakai kuotanya Butika sendiri nih. Budi, Halo. Kang ada suaranya, Bu. Oke. Bu, Oh iya, udah ada suaranya sekarang. Sudah. Ya, siap. Terima kasih ya masih menunggu walaupun barusan Udah, keputus. Wifi sekolah, server sekolahnya down, Butika ganti pakai kuotanya pribadi. Wah, lagi seru-serunya tadi keputusnya sampai di mana? Udah berapi-api malah keputus. Gak diridhoi sama Tuhan. Aduh, sampai mana tadi? Nerima nggak waktu yang Butika tanyain apa maknanya belajar buat kalian? Gimana nih? Tadi Butika tanya sama si Hanun loh. Kayaknya tadi Hanun udah sempat dengar. Iya, Bu. Iya, Hanun gimana Nun? Apa itu belajar menurut kamu? Belajar penting, Bu, buat diri sendiri. Terutama buat mewujudin impian buat masa depan. Oke, belajar itu buat diri sendiri untuk mewujudkan impian masa depan. Kalau boleh tahu impiannya Hanun apa? Pengen jadi dokter spesialis, Bu. Oh, pengen jadi Sama dokter buat spesialis. ngebanggain orang tua. Oh, mantap. Pengen jadi dokter spesialis dan dalam hal ini sekaligus ingin membahagiakan orang tua. Oke. Jadi yang Hanun pelajari banget, maksudnya kecintaan Hanun kalau di bidang keilmuannya nanti arahnya ke ilmu-ilmu yang mendukung ini ya, yang mendukung dokter spesialisnya ya. Iya. Iya, siap. Berarti suka biologi dong. Dokter spesialis itu arahnya ke biologi. Baiklah. Makasih Hanun atas jawabannya. Iya, Bu. Nah, yang lain gimana nih? Apa tujuan akhir kalian belajar? Karena kebanyakan orang itu masih mengkotak-kotakan atau menyempitkan pandangan mereka tentang belajar di sesuatu yang berbau akademis gitu. Tadi Butika bilang, karena nilai itu penting untuk studi, maka kalian berstrategi. Jalan orang berstrategi itu macam-macam. Ada jalan step by step, ada jalan instan. Ini nanti kaitannya sama belajar, cara pandang seseorang terhadap belajar. Tadi Hanun menyampaikan Hanun kepingin jadi dokter spesialis sehingga Hanun harus berproses di dalam belajar ini. Betul banget. Dan Butika yakin ketika Hanun belajar materi-materi itu, otomatis Hanun betul-betul belajar dalam konteks belajar yang dalam. Ini yang Butika tidak ingin kamu miskonsep tentang belajar, atau bukan miskonsep ya, apa ya bahasanya, salah memaknai belajar. Karena kadang-kadang orang mikir, kebanyakan orang berpikir bahwa belajar itu baca buku, that's it, kamu tahu, bisa jawab soal, itu dapat nilai bagus, itu belajar. Kebanyakan orang atau masih banyak orang berpikir seperti itu. Padahal belajar itu sangat luas. Belajar itu nanti antara satu orang dan yang lainnya pasti kedalamannya itu berbeda. Kedalaman dari proses belajarnya itu berbeda. Dan Butika dengan adanya Vicon ini tuh berharap bisa menyampaikan cara pandangnya Butika sih. Mungkin kamu bisa lebih memandang lebih baik daripada Butika. Dan Butika bukan satu-satunya orang yang mungkin bisa memberikan gambaran tentang belajar kepada kamu. Tapi Butika berbahagia sekali karena Allah mengizinkan Butika pagi ini sharing sama kalian tentang cara pandangnya Butika tentang belajar. Belajar itu lebih luas dari sekedar mendapatkan nilai yang bagus untuk bisa meraih impian kita atau cita-cita kita dalam salah satu profesi misalnya. Tetapi belajar itu adalah proses di mana kamu di dalamnya itu benar-benar digodok, benar-benar ngerasain diri kamu yang utuh gitu.
Contohnya nih, contoh sederhananya, kamu dapet PR matematika, di mana di PR matematika itu kamu dikasih satu soal yang harus kamu pecahkan, dapetin jawabannya, baru kamu bisa dapat nilai. Zaman sekarang, tadi kan nilai itu penting buat studi, bisa berstrategi. Oke, zaman sekarang bisa tuh tinggal foto, jepret, ada aplikasinya ya, foto jepret, jawabannya muncul. Selesai nggak tugasnya? Selesai tugasnya. Dapat nggak nilainya? Dapat. Tapi apakah kamu belajar di situ? Belajar, Bu. Saya belajar nemuin cara, Bu. Oke, itu juga bagian dari belajar sih. Kamu punya keterampilan berstrategi jalan cepat atau jalan pintas. Tapi kamu menghilangkan satu kesempatan untuk bisa belajar memecahkan masalah. Berapa kali kemudian kamu menggunakan cara instan ini, berarti sebanyak itu pula kamu melewatkan kesempatan untuk belajar memecahkan masalah. Matematika, baru satu pelajaran. Kemudian ada bahasa Inggris. Diminta untuk mencari ide utama dari sebuah paragraf, di mana paragrafnya bahasa Inggris. Karena sekarang sudah pakai strategi, yang harusnya kamu baca one by one, kamu tinggal copy, paste di Google Translate, selesai. Kamu temu kalimat utamanya, kamu translatein lagi, dapetin jawabannya, dapetin nilai. Oke, itu juga berproses sih. Tapi proses yang seperti itu dengan proses orang yang dalam prosesnya itu kata ini artinya ini, kata ini artinya ini. Lebih dalam mana? Pada saat itu kamu kehilangan kesempatan lagi untuk naik level jadi orang yang bisa menginterpretasikan bacaan dengan baik. Jadi orang yang berkesempatan untuk mencoba memaknai prosesnya itu jadi hilang gitu. Berapa kali kesempatan itu sudah kamu lewatkan? Kamu sekarang sudah kelas 11 SMA, semesternya masuk semester 4, artinya kamu sudah sekolah 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, dan 1,5 tahun di SMA. Berapa kali kesempatan itu sudah kamu lewatkan? Berapa kali kesempatan untuk jadi orang yang dengan level yang terus naik sudah kamu lewatkan? Dan ini yang gak ingin kamu itu lewatkan sama Butika, tidak ingin kamu melewatkan momen ini, momen dimana kamu bisa berproses. Nilai memang penting, tapi nilai bukan segalanya. Nilai memang penting untuk studi kamu, tapi nilai bukan segalanya. Nilai hanyalah bonus dari proses yang kamu dapatkan di situ. Bahkan kadang-kadang akan lebih indah ketika nilai kamu pas-pasan, tetapi kamu betul-betul kamu sadar bahwa iya, aku pantas dapat nilai ini. Aku emang dari 1 sampai 10 di 7, rank di 7 itu emang aku banget. Kalau aku dikasih 9 malah aku pertanyakan ini yang 2 ini aku dapatnya instan, aku berproses nggak nih di yang 2 ini. Nah, Butika berharap sekali mulai detik ini dan detik selanjutnya, sadari baik-baik bahwa belajar itu adalah berproses. Nilai itu adalah bonus yang penting, tapi insya Allah yang namanya hasil tuh nggak akan mengkhianati usaha. Kalau kamu memang udah berproses, berusaha, terus kamu dapat nilai, ya nilainya pasti juga akan mengikuti usaha kamu. Gunakan strategi-strategi yang membuat kamu belajar lebih dalam, bukan membuat kamu belajar lebih dangkal. Kenapa? Ya tadi Butika bilang, jangan sampai kamu melewatkan kesempatan luar biasa ini. Karena sebetulnya sekolah itu adalah bukan untuk sekedar kamu dapat ijazah, nak. Ganteng, cakep, cantik, semuanya. Kalau kamu cuma sekedar dapat ijazah terus kamu jawab ya supaya aku bisa dapat kembali ke masyarakat nantinya. Oke, kamu sekarang bagian dari masyarakat. Hai, bangun. Dari detik ini juga kamu bagian dari masyarakat. Detik ini juga kamu manusia yang harus bersosialisasi dengan orang lain. Detik ini juga kamu adalah orang yang harus bisa menempatkan dirimu dengan baik. Kamu nggak nunggu kamu lulus untuk melakukan semua itu. Kamu sudah harus melakukan semua itu sekarang. Apalagi kita semakin hari ujian dan tantangan semakin besar. Siapa yang pernah membayangkan bahwa 2020 10 bulan di 2020 kita lewati dengan belajar dari rumah? Nggak pernah kebayang lah. Sudah masuk 2021, kemungkinan kita masih harus belajar dari rumah. Kalau Butika ngebayangin tuh kita semua tuh saat ini adalah ulat yang lagi dipaksa masuk dalam kepompong. Siapa yang akan jadi kupu-kupu cantik kelihatan nanti setelah pandeminya kelar.
Kira-kira sayapnya Butika sama sayapnya kamu bagusan siapa nih? Siapa yang lebih handal dalam berproses ini, berpuasa, menahan diri, sekaligus menempa diri, jadi kepompong-kepompong yang istiqomah, biar nanti ketika selesai pandemi ini lebarin sayap, udah sayapnya cantik, jadi orang yang baru dengan level yang baru. Atau kamu termasuk ulat-ulat yang gagal jadi kepompong, kemudian kamu tidak bisa melebarkan sayap, balik lagi ke kamu. Itu semua pilihan. Ada orang yang dengan pandemi ini justru menemukan potensi dirinya. Karena apa? Dia nggak terlalu banyak kemudian terwarnai sama orang lain. Sebetulnya begitu sih. Kita di pandemi ini tuh jadi memunculkan warna kita masing-masing, sadar atau nggak sadar. Kalau biasanya kita jadi warna-warni karena kecampur baur dengan lingkungan kita, karena kita lebih banyak ketemu sama orang ketika kita belum pandemi kemarin. Ketika pandemi kita benar-benar jadi diri kita sendiri. Kamu seperti apa, jadi seperti apa, itu justru sekarang benar-benar kelihatan innernya kamu tuh kayak apa, karakter kamu tuh kayak apa. Apakah kamu tipe rebahan dan rebahan yang kemudian bangun tidur lagi, ngerjain tugas kelar selesai hop, dan lupa bahwa waktu terus berjalan. Atau termasuk dari rebahan menikmati, I'm enjoy my life, saya mau nikmatin masa muda saya. Tugas kan yang penting selesai, sekarang aku masih bisa ngegame, ngegame dulu aja deh. Tugas kan masih bisa, nanti nih aku mau jalan dulu. Bisa nggak sekarang? Bisa banget, karena kan kita online. Tapi apakah kemudian kamu sadar bahwa ketika kamu menunda, satu pekerjaan kamu tunda, dua pekerjaan kamu tunda, tiga pekerjaan kamu tunda, waktu yang hari ini kamu curi untuk kesenangan kamu itu harus kamu bayar hutangnya di masa depan, karena kamu sedang mencuri waktu di masa depan, dan berarti di masa depan kamu harus membayar hutang itu. Meskipun tanpa bunga tetap aja banyak tuh jadinya. Bisa dibayangin nggak kalau misalnya satu hari kamu udah satu pekerjaan, padahal mapelnya ada 5 tuh, ada 5 pekerjaan, satu minggu kamu tunda tuh ada 35 tuh pekerjaan yang kamu tunda. Dan yang jelas, begitu kamu mulai menunda, maka kamu akan memunculkan satu efek domino yang luar biasa. Apa yang Butika maksud? Gini nih, orang tuh kalau udah keboboran tuh ya, udah kebablasan, ketidakteraturannya itu numpuk, bawah sadar itu makin stres lah. Jadi di bawah sadar tuh sebetulnya kita kan diciptakan jadi orang yang teratur, jadi orang yang baik, jadi orang yang tertata hidupnya. Tapi ketika kamu membuatnya tidak tertata, itu akan mempengaruhi mood. Jadi semakin buruk aja tuh, udah kayak jatuh tertimpa tangga, udah kehilangan harapan, tidak bisa menggapai cita-cita. Nah tuh gimana tuh? Apakah kamu mau jadi yang seperti itu? Butika sih berharapnya enggak. Kayaknya MIPA 5 sih anak-anaknya enjoy semuanya dengan pelajaran. Dan oke, Butika balik lagi, tidak harus tentang pelajaran ya nak ya. Ya nduk ya cakep, ya ganteng, ya cantik, nggak tentang pelajaran doang tuh semua itu. Belajar itu bahkan saat kamu hari ini dapat 5 pelajaran, kemudian 5-5-nya ngasih tugas, 5-5-nya deadline, di rumah ibu teriak-teriak, Devita itu cucian piringnya tolong dicuciin. Atau mungkin yang punya adik, ibunya bilang, loh ini ibu harus berangkat kerja, adikmu belum sekolah, tolong adikmu dijagain, nanti kalau makan siang disiapin. Ada lagi, aduh nih ibu tumpukan cuciannya banyak. Ada lagi orang tuanya usahanya jualan online, tolong dong ini anterin ini ke customer ini. Oke lah, kita sadari bahwa kita bukan orang yang sendirian di dunia. Kita punya peran yang lebih dari satu. Itu juga belajar loh, belajar untuk bisa menempatkan diri dan menyadari bahwa kita nggak bisa egois. Kita punya tanggung jawab yang mungkin lebih dari satu, karena kita punya peran juga lebih dari satu dalam satu waktu. Butika contohkan ya, Butika sekarang hari ini. Hari ini Butika bisa duduk nyaman, ngobrol sama kalian. Kamu kalau tahu kemarin Butika kelas di MIPA 3, MIPA 4, sama di kelas 11 bahasa rame Masya Allah, karena Butika kemarin WFH. Jadi Butika kemarin menjalankan peran sebagai guru sekaligus sebagai ibu rumah tangga yang harus ngasuh 2 anak balita. Coba deh ceritanya sama kelas bahasa sama kelas MIPA 4 sama MIPA 3 gimana riwahnya kemarin Butika ngajar mereka, ngobrol serius santai kayak gini sambil mangku anak-anaknya Butika, sambil ngelayanin mereka yang teriak-teriak, Bunda lapar, Bunda aku mau susu, atau Bunda main sama aku dong ya. Ya karena memang kita hidup dengan
banyak peran gitu, dan peran-peran itu tuh bukan untuk kita keluhin kenapa sih aku harus begini, enggak, tapi ya cukup sadari saja. Coba take a deep breath, tarik nafas dalam, pejamkan mata kamu, cukup dengar suaranya Butika. Liatin kalau kamu di situ nggak terlalu ramai, kamu bisa dengar ini suara Mas Anto lagi nyapu. Dari tadi mau nyapu di bawahnya Butika tapi nggak bisa karena Mas mau nyapu sini nggak Mas? Pak Anto? Dia lagi menikmati membersihkan lapangan utama. Dengeran nggak suara sapunya tuh? Strek. Coba tarik nafas dalam, resapi. Terima diri kamu seutuhnya dan sepenuhnya. Sadari bahwa hidup itu begitu indah untuk kamu lewatkan. Nikmatnya belajar berproses. Tahu nggak? Yang tahu pahitnya kopi itu hanya orang yang minum kopi loh. Yang tahu pahitnya kopi hanya orang yang minum kopi. Kata indah ini tuh Butika dapetin dari guru ngajinya Butika sih. Berarti yang tahu nikmatnya belajar tuh hanya orang yang belajar. Butika nggak nyangka sih kalau Butika itu selama ini ternyata punya hobinya belajar. Karena belajar itu mengasihkan. Makanya Butika sampai hari ini masih ngangkat jargon belajar asik, biologi asik, kuro asik. Kenapa ya? Karena Butika ingin bawa sense asiknya itu ke semua orang yang mungkin kenal sama Butika. Udah panjang lebar nih, kita tinggal punya 20 menit sebelum jam kita habis. Intinya adalah hari ini kita bahas tentang dua hal, tentang nilai dan tentang belajar. Nanti ke depan Butika harapkan mulai detik ini jadilah orang-orang yang kemudian menikmati hidup, mensyukuri hidup dengan menikmati belajar. Berbahagia dengan proses belajar. Menikmati step by step untuk jadi naik level, dan menjadi ulat-ulat yang berhasil bermetamorfosa menjadi kupu-kupu dengan sayap yang indah di akhir pandemi nanti, dan bahkan jadi semakin indah semakin banyak atau bertambahnya usia kamu. Kemudian sekarang memandang nilai dengan lebih bijak, dengan lebih tertata, tidak meremehkan, tidak menganggap sepele hal-hal yang mungkin akan jadi nilai yang luar biasa dalam hidup kamu ketika kamu menikmati prosesnya. Gitu yang Butika bisa sampaikan kepada kalian. Let's take a deep breath together. Ayo kita tarik nafas dalam. Aku memaafkan diriku di masa lalu. Aku berterima kasih untuk diriku yang sudah berjuang begitu hebat, beradaptasi dengan begitu hebat, menyelesaikan semuanya dengan begitu hebat. Dan aku akan belajar mencintai diriku dengan lebih baik, dengan mensyukuri hidup ini, dengan menikmati belajar ini, sampai nanti pulang kepada Tuhan dengan bahagia, pulang kepada Tuhan dengan bekal yang cukup, pulang kepada Tuhan dengan jejak-jejak kebahagiaan yang sudah dibagikan kepada orang-orang terdekat. Pulang kepada Tuhan dengan jejak manfaat yang besar untuk umat. Kalau kemarin, detik yang lalu, kamu adalah seseorang yang memanfaatkan detik hidup kamu hanya untuk diri kamu sendiri, Butika berharap mulai detik ini kamu bisa naik level jadi orang yang dalam setiap detiknya bisa share manfaat ke orang lain. Karena apa? Nanti kamu akan jadi bisa lebih memaknai belajar dalam, nanti kamu akan lebih bisa membahagiakan hati kamu dengan memberi manfaat kepada orang lain. Hidup dengan lebih indah ketika bisa membagi kebahagiaan dengan orang lain. Sebenarnya Butika udah nyiapin 3 video nih di PPT yang Butika share ke kalian, Butika presentasiin. Sayang udah Butika coba di kemarin itu suaranya nggak kedengeran. Ini nggak percaya, nggak kedengeran kan suaranya? Ini dari Samsung sih. Butika percepat aja. Jadi ini cerita tentang bagaimana Pak B.J. Habibie memaknai hidupnya dia. Seseorang yang luar biasa ya. Kamu kenal Pak B.J. Habibie? Masyarakat di mana saya hidup.
Karena saya dan keluarga saya dulu Kenal nggak sama Pak B.J. Habibie? Jadi yang baru masuk. Kenal Bu. Kenal. Luar biasa ya kalau kamu kenal. Bu Tika cuma tahu. Belum kenalan Bu. Belum kenalan. Iya. Pak B.J. Habibie itu adalah orang yang luar biasa. Sampai usianya 80 tahun dia masih berkata, saya hidup itu istilahnya untuk bekerja itu membuat dia menikmati hidupnya dia. Dia adalah salah satu contoh tokoh nasional yang dengan kesetiaannya sampai akhir hayat bertahan dengan satu cinta, yaitu Ibu Ainun. Luar biasa cerita cintanya. Dan juga orang yang sangat berjasa di Indonesia, dengan kecerdasannya tetap rendah hati, dengan prestasinya tetap rendah hati, dan tetap berproses sampai 80 tahun, bahkan sampai beliau akhirnya pulang ke Tuhan. Ini kenapa Bu Tika putar ini, semoga kamu nanti bisa cari di YouTube. Kamu kalau pas nonton tuh pakai suasana yang hening ya, karena ada satu kata mutiara di akhir yang beliau sampaikan, yang merupakan pesan dari ayahandanya Pak B.J. Habibie, dan Bu Tika ingin kamu juga tahu ini. Nah, ini Bu Tika pause di sini aja nih. Hop. Dengarkan baik-baik ini kata-katanya. Jadilah mata air yang jernih yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Ini yang mau Bu Tika sampaikan, sebetulnya kamu nonton videonya sendiri sih. Jadi ada kata mutiara dari beliau, jadilah mata air yang jernih yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Kalau hari ini hidup kamu hanya masih mengingini atau memperjuangkan mimpimu sendiri, maka coba luaskan niat kamu dengan gimana ya caranya agar detik waktu hidup kamu itu juga memberi kebahagiaan pada orang lain. Bukan berarti Bu Tika lagi bilang pikirin kebahagiaan orang lain doang ya, bukan. Kamu kalau ngikutin apa yang Bu Tika sampaikan dari awal akan bisa nerima nafas maksud dari yang Bu Tika sampaikan dari awal sampai akhir tadi. Nanti kalau mungkin Bu Tika bisa edit videonya, Bu Tika upload di YouTube untuk kamu bisa tonton ulang suatu waktu kamu kepingin denger lagi tentang ini. Intinya tadi, silahkan enjoy your life with the right dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, tanpa penyesalan gitu. Tinggal 15 menit sebelum berakhir, ada yang mau tanya atau enggak? Terima kasih, ini sudah anteng karena memang di mikrofonnya dimatiin semuanya. Ada yang mau tanya enggak? Kalau nggak ada yang mau tanya, nanti ini udah selesai ini, Bu Tika akan share link untuk kamu bisa buka PJJ kita di semester 2 itu kayak apa, terus PKWU itu belajar apa aja, kayak apa model pembelajarannya, dan mulai pertemuan ini Bu Tika sudah siapkan presensi, di mana presensinya tuh agak beda dari presensi di semester 1. Kenapa? Di presensi kali ini tuh setiap kali presensi kalian harus mengisi refleksi. Refleksi itu apa? Refleksi itu berarti gambaran apa yang kamu dapatkan setelah kamu belajar bersama Bu Tika. Nah, untuk itu nanti silahkan kamu bisa isi presensinya mungkin di akhir pembelajaran, nggak apa-apa, nggak harus di awal pembelajaran ngisi. Jadi di akhir pembelajaran malah ngisinya karena sudah berproses tadi. Bu Tika pengen kamu berproses. Gitu ya, ada yang mau ditanyakan nanti Bu Tika share linknya. Kalau mulai minggu depan kita udah mulai masuk pembelajaran. Sama satu lagi Bu Tika minta maaf banget untuk project rencana hidup yang Bu Tika janjikan, ada satu pemenang yang mendapatkan pulsa 100.000. Bu Tika belum bisa, kan kayaknya Bu Tika bakal ngeganti dengan project yang lain, atau dengan maksudnya hadiahnya tetap nilainya sama nilai yang lain, karena Bu Tika sudah punya dua kandidat sebetulnya, tetapi ada 3 kelas yang Bu Tika tidak berhasil selesaikan karena ternyata ngoreksi 360 sekian video tuh ampun nggak sanggup Bu Tika. Jadi mohon maaf untuk itu. Insya Allah tetap akan ada hadiah itu, tetapi untuk momen yang berbeda dan bukan terus kemudian ditugasi lagi, bukan sih, tapi untuk seseorang yang mungkin nanti akan menunjukkan ke Bu Tika bagaimana dia berproses di bulan Januari jadi kupu-kupu cantik, dari bulan ke bulan makin cantik. Itu ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak akan Bu Tika tutup 15 menit, nanti bisa kalian pakai buat ngecek materinya kayak apa, pembelajarannya kayak apa di artikel yang sudah Bu Tika siapkan di blognya Bu Tika. Gitu, ada yang mau tanya nggak? Tentang nilai dan tentang belajar? Kalau nggak ada, Bu Tika tutup nih. Alhamdulillah sudah ada 27 orang yang gabung.
Ada Afra, ada Olivia, ada Nanda, ada Arke, ada Bunga, ada Zahra Bintang Cecilia. Tuh panggilannya siapa sih? Zahra. Zahra apa ya? Bukan nih, Zahra kelas ini kan memang namanya Zahra ya. Terus ada Binar. Hai Binar, kamu mungkin baru ketemu sama Butika ya di ini kedua kalinya. Terus kemudian ada Cindy, Devita, Dimas Adelia, sama Dimas Kurniawan, ada Diva, Gilang, Hana, Hanun, Hernita, Zidan, Afif, Fadil, Nala, Naura, Raffi, Reva, Safa, Sekar, sama Yudi sama Zahra. Terima kasih sudah gabung pagi ini. Kalau misalnya kalian nggak ada pertanyaan lagi, Ibu cukupkan. Terima kasih sekali sudah mengikhlaskan kuotanya dari tadi jam 7:30 sampai sekarang sudah jam 8:20. Butika undur diri. Kalian boleh leave meetingnya. Nanti Butika share lewat Telegram materi atau penjelasan untuk PJJ PKWU-nya. Assalamualaikum, bye. Thank you ya. Sehat-sehat selalu semuanya. Bahagia selalu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.